ya, saya selama ini saya mengakui saya pendosa, saya banyak sekali melakukan kesalahan, tapi saya nggak mau saya meninggal nggak bisa menghembuskan nafas dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku mau pakai jilbab karena aku nggak mau abi aku masuk neraka, dia bilang. Kalau aku nggak pakai jilbab, nanti abi masuk neraka, dia bilang. Jadi ya, mereka waktu itu Allah bimbing jauh lebih cepat daripada perjalanan saya, dan saya banyak belajar dari mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uti Soleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ini kita terakhir ketemu di Women Festive ya, kalau nggak salah ya. Masya Allah, sampai merinding nih ingetnya. Allah Akbar. Allah kasih lagi kita kesempatan umur ya, waktu untuk bisa bersama-sama. Walaupun kali ini kita berbeda cara ketemunya, harus online, tapi insya Allah kita terus sama-sama belajar untuk cari ilmu terus yang terbaik untuk Amin. Amin. Baik. Ini saya tuh sebenarnya sudah dengar cerita dari kakak-kakakku yang paling aku sayang ini udah berapa kali, tapi kayaknya tuh nggak pernah lelah dan juga nggak pernah bosen untuk ngedengerin cerita yang begitu luar biasa. Mungkin aku ke Kak Tere dulu ya, Caya. Ya, kita mau nanya sama Kak Tere. Orang sudah tahu gitu bahwa Kak Tere ini memutuskan untuk mu'alaf gitu ya, untuk pindah agama gitu, untuk meyakini Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita pengen tahu sebenarnya ceritanya seperti apa sih Kak, dari awal di tahun berapa sampai akhirnya sekarang. Kita tahu perjalanan Kak Tere tuh luar biasa gitu. Sempat jadi penyanyi yang ngetop banget, terus juga jadi anggota DPR juga politikus, terus mengundurkan diri dan begitu banyak cerita dalam hidup. Kemudian sekarang memutuskan untuk lebih mendekatkan diri dengan Islam. Nah ini gimana nih ceritanya? Silakan. Baik, ya jazakumullah khairan semuanya untuk kesempatannya. Yang pasti kita harus selalu bersyukur atas nikmat sehat, waktu luang, dan kesempatan untuk talibul ilmu. Ya, karena di dalam ilmu ada keberkahan. Insya Allah dengan ilmu kita bisa mengamalkan sesuai ketentuan syariat Allah. Baik, untuk perjalanan hijrah saya sebenarnya bisa dibilang ya berliku ya, karena sekali lagi memang benar tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam, dan sesungguhnya agama yang diridhoi di jalan Allah itu adalah Islam. Sudah disempurnakan agama ini untuk kita jalani sebagai bekal kita pulang ke akhirat. Dan memang waktu itu prosesnya dimulai sejak saya mulai berpikir secara rasional. Waktu itu saya kuliah dan saya berdiri ya zaman-zaman itu tahun 98 ya, ketahuan banget kan angkatan reformasi, lagi ngebahas tentang kebebasan berpendapat, dan termasuk di dalamnya kita ngomongin pertanyaan-pertanyaan besar yang ternyata kalau di dalam ilmu sekarang namanya itu pertanyaan Uhdatul Kubra ya, pertanyaan besar tentang siapa kita, dari mana kita berasal, untuk apa kita ada di dunia, dan kemana kita nanti kalau kita sudah pulang. Dan memang dari situlah baru saya mulai kenalan tuh sama statement yang disampaikan sama teman saya. Ngobrol santai sih, karena dulu yang saya ketahui dan yang saya diajarkan dalam agama saya sebelumnya adalah Tuhan itu 3 menjadi 1, inkarnasi dalam sosok Yesus gitu ya. Nah makanya Tuhan itu jadinya disembah dalam konteks menjadi manusia, yaitu Yesus gitu. Nah ketika teman saya bilang, tenang aja, kita juga ngakuin Yesus kok. Kok bisa gitu, pertanyaan saya waktu itu, karena saya belum punya pengetahuan sama sekali tentang Islam, kecuali mereka adalah domba-domba yang hilang. Nah lalu teman saya bilang, iya, kita juga ngakuin Yesus, tapi Yesus yang kita ketahui adalah salah satu nabi besar. Sementara pemilik alam semesta ya Allah yang satu gitu. Kalau belum puas, ya, coba aja baca sendiri di Al-Quran gitu. Tentu saja itu waktu itu buat saya kan agak-agak antara penasaran tapi kayak serem, atau ya karena kan kita dulu selalu dibuat mindsetnya seolah-olah di luar agama kita itu adalah jalan kesesatan gitu. Dan memang waktu itu
saya berusaha untuk berpikir logik bahwa nggak ada apa ya, semuanya kan ngakui agama ini dari agama samawi ya, semuanya berasal dari Nabi Ibrahim atau yang dulu kita kenal di agama saya sebelumnya itu Abraham. Nah, ternyata setelah saya menelusuri semua data, karena saya suka segala sesuatu yang sifatnya penelitian ilmiah, dan alhamdulillah waktu itu kuliahnya komunikasi dan belajar tentang teori komunikasi ke Shannon Weaver yang membahas tentang bagaimana sebuah pesan sampai bisa terdistorsi sehingga mengubah isi pesan sampai ke penerima pesan. Nah, singkat cerita, qadarullah Allah izinkan saya menemui ayat-ayat yang membuka cakrawala berpikir saya, dan sebenarnya secara logiknya itu saya udah oke, this is make sense gitu. Tapi waktu itu hati saya masih keras. Saya sempat agnostik mungkin sekitar setahun. Jadi saya sempat nggak mau, oke lah ini mungkin agama semua adalah buatan manusia. Yang penting saya tahu Tuhan saya satu, the creator of the universe. Saya pokoknya mau saya sebut dengan suka-suka saya, pastikan Tuhan maha tahu, dulu mikirnya gitu. Sampai akhirnya dapat kode keras. Kode kerasnya adalah dikasih mimpi, mimpinya waktu itu terbujur kaku dalam gelap dan ditanya sama sebuah cahaya. Cahayanya itu nanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu. Alhamdulillah Allah kasih saya bangun, dan bangunnya tuh keringet dingin ya, udah yang kayak oke, ini kode keras gitu, pesan dari langit. Nggak mungkin ya, terserah kalau orang lain masih menganggap saya majnun atau apa, terserah, tapi yang jelas buat saya itu pesan dari langit, karena sebelumnya rasional saya sudah diberikan informasi yang valid gitu tentang kebenaran agama ini, tapi hati saya, kolbu belum tersentuh, sampai akhirnya saya dapat frekuensi lewat mimpi ya, takwil mimpi, yang saya waktu itu kemudian akhirnya saya cari tahu artinya sama beberapa guru, dan memang ya itu semacam dikasih ini kayaknya ya, dikasih thriller ya kalau di bahasa kita sekarang ya, karena memang di akhirat nanti pertanyaan itulah yang akan dipertanyakan. Waktu itu saya belum tahu itu pertanyaannya gitu, dan ya udah alhamdulillah dari situ dikasih kemudahan untuk bersyahadat, walaupun memang bersyahadat itu nggak segampang yang orang kira. Qadarullah 2 September 2000 saya bersyahadat. Saya pikir waktu itu sudah selesai. Maksudnya, oke, fix, udah jadi muslim, ya udah gitu. Ternyata nggak sampai di situ. Yang namanya iman itu harus dipupuk, dan memupuknya pakai apa? Memupuk yang paling optimal adalah dengan rasa cinta. Cinta kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya. Saya belum paham kalau ini ternyata salah satu faktor penggembur utama iman seseorang. Jadi nggak mungkin iman kita kuat kalau kita nggak sayang sama Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah uswatun hasanah. Nggak mungkin kita mencintai Al-Quran kalau nggak mencintai Al-Quran yang hidup, yang ada pada Rasulullah. Nah, alhamdulillah Allah kasih kode keras lagi. Saya nggak tahu, mungkin karena saya orang yang agak sedikit kekehan ya gitu ya, keras kepala sih mungkin ya. Jadi kalau nggak ada data, nggak ada, ya gitulah. Kalau nggak benar-benar semua itu terinformasi dengan baik, saya masih belum masih agak keras gitu ya, sampai akhirnya Allah kasih kode keras berikutnya, yaitu kematian. Qadarullah, ibu saya meninggal di tahun 2012, yang dilanjutkan dengan bapak saya meninggal juga tahun 2013, jadi berturut-turut. Beliau semua dalam kondisi sakit waktu itu. Nah, qadarullah, ibu saya memang seorang Kristen taat yang berpesan sebelum beliau meninggal, berpesan kepada saya, nak, satu, berjuang bisa di mana aja, yang menjadikan inspirasi, makanya saya mengundurkan diri dari parlemen. Lalu yang kedua, nak, jadi apapun agamamu, kalau kamu Islam seperti saat ini ya, kamu jadi Islam yang baik ya, jangan setengah-setengah, jangan tanggung gitu. Jadi harus serius gitu intinya. Oke. Dan itu waktu itu saya mulai mencermati gitu ya, apa iya ya, saya sholat juga waktu itu masih ya gitulah, kayak kadang bagus, kadang futur gitu, dan masih frekuensinya masih berantakan lah. Dan ada beberapa episode hidup saya yang membuat saya sempat suuzon sama Allah gitu. Nah, itu yang bahaya, nggak boleh, jangan sampai teman-teman mengalami itu. Lalu di tahun 2013
yang membuat saya benar-benar merasa ditampar adalah ketika bapak saya pulang dalam kondisi berbalik ya, kalau dalam bahasa Al-Quran ya. Jadi beliau sempat syahadat jauh sebelum saya syahadat, tapi qadarullah di ujung hidupnya Allah tarik kembali itu hidayah, jadi dia kembali ke agama sebelumnya, dan itu membuat saya shock berat. Itu karena juga saya, jadi sebelum beliau menembuskan nafas terakhir, itu saya sempat dikasih mimpi juga. Mimpinya ditanyain cahaya lagi, tapi ditanyain suruh nanya bapak mau meninggal secara apa. Itu berat banget ya kalau anak dikasih pertanyaan mimpi begitu, terus bapaknya kondisinya lagi di dalam kondisi kritis, terus dimimpiin kayak gitu. Wah, itu benar-benar buat saya shock banget. Dan ketika bapak saya berpulang, saya melihat ini sebuah pesan lagi dari langit. Oke, berarti nggak boleh main-main. Mama saya udah berpesan jadi Islam yang benar. Dan ya, saya selama ini saya mengakui saya pendosa, saya banyak sekali melakukan kesalahan, tapi saya nggak mau akhir hidup saya, kalau di surat Ali Imran ayat 102 kan, wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Saya nggak mau saya meninggal nggak bisa menghembuskan nafas dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Makanya sejak saat itu saya berikhtiar untuk cari tahu, saya nggak mau setengah-setengah gitu. Intinya saya ikhtiar, alhamdulillah Allah mudahkan, saya ketemu almarhumah guru ngaji saya. Jadi guru ngaji saya baru saja berpulang di Desember 2019 yang lalu. Beliau sangat istiqomah memberikan saya ilmu. Jadi dari yang tadinya nggak ngerti baca Al-Quran, selama ini saya bacanya Latin, alhamdulillah Allah izinkan saya baca huruf hijaiyah, dan ditambah lagi terus menerus ya, ketika Allah kita mendekat pada Allah sedikit aja, Allah tuh lari nyari kita gitu. Jadi benar-benar itu kerasa banget. Kita menjemput petunjuk, Allah tambahkan petunjuk. Lalu bisa baca Al-Quran, Allah kasih nikmatnya bisa majelis ilmu di masjid. Lalu Allah kasih lagi bisa itikaf di masjid bulan Ramadan. Ya Allah, indah banget itu ya, Masya Allah. Terus juga habis itu Allah kasih lagi nikmat apa? Ternyata menutup aurat itu adalah salah satu kewajiban. Saya dulu nyangkanya cuma sunnah, karena memang ilmu saya bodoh gitu. Saya belajar dari orang yang nggak tahu sanadnya dari mana, belajar asal-asalan. Saya pikir selama ini itu kan sunnah, itu wajib. Astagfirullahaladzim. Jadi selama ini saya melakukan banyak sekali dosa tanpa saya sadari. Tapi alhamdulillah saya sekarang walaupun saya masih bodoh, insya Allah saya sudah menjadi orang yang saya tahu kalau saya tidak tahu, makanya saya cari ilmu. Alhamdulillah, kasih lagi sama Allah nikmat, Masya Allah. Sebulan saya berikhtiar tutup aurat, Allah panggil saya jadi tamu Allah untuk umrah di tanah suci. Masya Allah, luar biasa sekali. Dan terus lagi abis itu Allah panggil lagi, ada forum halaqah Quran yang membuat saya belajar tahsin. Alhamdulillah sampai saat ini. Jadi itu adalah nikmat yang terus Allah kasih bagi setiap hambanya yang memang benar-benar udah berserah diri. Ya Allah, saya adalah pendosa, saya hanya ingin pulang kembali untuk bisa menjemput ridhomu agar bisa kembali ke jannahmu, karena saya takut api neraka. Itu aja. Dan alhamdulillah sampai saat ini Allah memberikan nikmat yang terbesar adalah nikmat ketemu orang-orang soleh, ketemu guru-guru yang baik, dan semua yang memperlihatkan keindahan Islam yang sesungguhnya. Selama ini saya lihat Islam setengah-setengah, saya lihat Islam yang KW, maksudnya pemahaman Islam saya KW gitu ya, belum ngerti apa-apa. Islam saya mungkin cuma identitas, tapi semakin kesini alhamdulillah Allah izinkan saya meresapi nilai-nilai Islam yang sesungguhnya, sehingga saya juga bisa berbagi this is the true Islam, karena Allah izinkan saya mencintai Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya share. Masya Allah Kak, ini ceritanya menyentuh banget. Aku nggak, sebelumnya aku cuma dengar-dengar doang, tapi nggak sedetail ini sebenarnya. Jadi aku cuma tahu Kak Tero waktu itu ya mualaf, terus habis itu tiba-tiba ya berubah gitu ya. Memang waktu itu memang ada salah waktu ketika Kak Tero masih nyanyi, masih jadi anggota DPR dan lain sebagainya. Tapi saya melihat sekarang apapun background kita dulu, seperti apa kita, masa lalu kita, tapi yang kita lihat itu kan adalah sekarang. Kita lihat bagaimana KTR perjuangannya di Islam ini seperti apa, mendampingin teman-teman mu'alaf, karena
saya aja yang terlahir muslim dari lahir masih banyak sekali ilmu yang belum saya dapetin, masih cetek banget ilmu saya. Tapi di sini Kak Tere dengan pengetahuan yang Kak Tere punya, Kak Tere mau merangkul teman-teman saudara-saudara baru kita untuk sama-sama yuk kita belajar sama-sama. Karena PR-nya lagi, benar kata Kak Tere tadi, mungkin di awal udah convert gitu, masuk memeluk Islam. Tapi what to do gitu, what next gitu. Karena banyak yang ngapain lagi habis ini ya. Oh oke, sholat, udah sholat. Oh oke. Tapi kalau nggak ada yang mendampingi ataupun yang membimbing, itu akan lost lagi. Nah di sini Kak Tere mendedikasikan diri Kak Tere untuk mendampingi saudara-saudara baru kita. Termasuk saya ingat banget ada saudara kita juga ya Kak ya. Masya Allah, mohon doanya ya. Karena dia waktu itu mualaf di mengucapkan dua kalimat syahadat. Disaksikan sama Mimi ya. Disaksikan nama saya, tapi saya bingung saya mau ngapain, saya harus apa gitu, karena saya takut salah, saya takut gimana. Akhirnya alhamdulillah kita bisa bertemu ya Kak Tere ya. Terus saya coba berikanlah istilahnya connect gitu buat sama Kak Tere biar lebih sama-sama enak, dan Masya Allah sampai sekarang masih terus didampingi sama Kak Tere. Masya Allah, jazakallah atas semua kebaikan Kakak. Iya, itu semua karena Allah. Kita mengembalikan semua kenikmatan yang Allah kasih kok. Itu pun kita belum apa-apa. Alhamdulillah di samping saya juga nih ada Kak Ica, Masya Allah, luar biasa. Salah satu teman Fastabiqul Khairat saya, karena saya ketika melihat dia langsung iri gitu ya Allah, ini tabungan bekal akhiratnya, Masya Allah. Lomba-lomba banget, Masya Allah. Saya belajar dari kakak-kakak yang dari Mimi, dari perjuangan hijrahnya, dari Kak Tere apalagi, banyak menjadi inspirasi buat saya bahwa Islam tuh insya Allah hidayah tuh memang ada dan kita cari, dan kalau kita bersungguh-sungguh di dalamnya insya Allah kita ada di jalan yang tepat yang Allah pilihkan buat kita. Insya Allah. Nah ini saya juga kalau sama Kak Ica nih, waktu itu kita sama-sama di rumahnya Shiren ya? Iya, di rumah Shiren itu. Karena nunggu ngobrol, Ustadznya belum datang. Nunggu belum datang. Selentingan lah kita ngobrol, dan ternyata waktu yang singkat itu benar-benar berbekas banget ke saya, karena Kak Ica ini bukan cuma sendiri gitu, tapi mengajak keluarganya, dan baru kemarin juga kita sama-sama juga dengerin langsung ya, ibunya udah masuk Islam juga, Masya Allah. Nah kalau Kak Ica gimana nih Kak, perjuangan sampai akhirnya menemukan agama ini gitu, agama yang penuh dengan kedamaian, agama yang penuh dengan keberkahan. Nah ini kayaknya gimana nih? Terus ini ngajakin anak-anak, terus ibu semuanya bisa masuk juga seperti apa? Mungkin bisa langsung diceritain juga ke kita. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin Allah ya, kita kumpul nih dalam sekejap. Tiba-tiba ada bidadari surga invite. Allahu Akbar. Semoga yang kita sharingkan hari ini sangat-sangat bermanfaat buat teman-teman semua yang lain. Di tengah saum kita, semoga Allah berikan rahmat, berikan keridhaan, kita semua dapat berpuasa dan diterima puasa kita. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kalau aku memang hampir sama sama Kak Tere. Kita dari latar belakang dulunya ya Kristen taat ya Kak Tere. Banyak berkecimpung di mungkin di gereja atau di perkumpulan rohani tentunya. Kalau bedanya mungkin kalau saya memang melewati masa-masa pencariannya tuh, karena awalnya kalau saya dari keluarga emang benar-benar nggak anti ya, maksudnya ya memang sama Islam tuh ya cukup tahu aja gitu. Jadi nggak kalau zaman dulu waktu masih muda juga pacaran sama orang Islam saya nggak mau gitu. Jadi memang ada batasan-batasan dari diri saya untuk dekat dengan yang namanya Islam, karena memang kita punya cerita masa lalu yang turun-temurun yang itu membekas ya di hati kita semua, anak beranak, cucu semua. Jadi memang kita tuh nggak ada yang keturunan yang Islam, kita semua Kristen. Dalam pencarian saya itu, waktu itu saya singkat cerita, ada sahabat baik saya waktu itu, dia tuh qadarullah tiba-tiba berubah lah, pokoknya kita temenan di pet, tiba-tiba petnya berubah jadi agak Islami gitu. Karena saya tahu, kenal banget sama dia, kenal deket, jadi saya, lo ngapain kok, lo kayak gini sih, kayak gini. Dia bilang, ya nanti juga lo tahu sendirilah, dia bilang gitu. Akhirnya saya saking penasarannya, saya follow terus, dan alhamdulillah teman baik saya ini berteman dengan
dengan salah satu teman soleha kita juga, Umi Pipik ya, Masya Allah. Dari beliau saya baca banyak quote-quote kali waktu itu quotes ya kalau di pet, jadi kayak tulisan-tulisan beliau apa segala macam. Mulailah saya follow dan luar biasanya saya di follow back sama Umi Pipik waktu itu. Jadi kayak oh ternyata mereka open kok, karena yang ada di mindset saya waktu itu Islam tuh kayaknya jahat, Islam tuh teroris karena ada kejadian 11-12 itu kan 11-11. Jadi kayaknya yang terdoktrin itu yang nggak baik. Jadi bawaannya kayak takut aja kalau sama Islam. Nah waktu itu luar biasanya sama beliau saya malah di fallback gitu, jadi kayak seneng gitu kan, oh ternyata nggak seitu kok, dia kok mau ya temenan sama gue gitu. Dan ada pembicaraan yang ngenakin gitu ya, bahasanya ngenakin, dan sama sekali nggak ada judgement, sama sekali nggak ada kayak di underestimate karena saya bukan Islam waktu itu. Jadi sangat baik, diterima dengan sangat baik. Dan Masya Allah waktu itu saya datang ke acara beliau, waktu itu saya ya memang masih Kristen. Saya datang pulang kerja dengan pakaian yang minim ya waktu itu, dan saya nggak nyangka gitu, waktu itu saya mendapat sambutan yang luar biasa dari teman-teman semua di sana. Waktu itu ada Umi Pipik, ada charity waktu itu, jadi saya datang ke sana, ada Mbak Nana, ada Mbak ini, Masya Allah saya diterima dengan baik, bahkan disuruh duduk di depan, sesuatu yang saya nggak sangka gitu. Saya pikir oh dia kalau ngeliat orang Kristen juga bakal anti banget gitu, ternyata enggak, saya disuruh duduk di depan. Malah pokoknya dipersiapkan tempat yang baik, diperlakukan dengan baik. Dari situlah akhirnya saya pengen tahu deh gue nih Islamnya apa sih sebenarnya gitu. Cari tahu. Akhirnya saya bertanya lah sama salah satu teman saya. Saya tanya sama dia, saya bilang, nih mau tanya dong, saya bilang, Nabi Muhammad tuh sama nggak Tuhan juga seperti kita di agama Kristen? Saya bilang gitu, karena Nabi Isa kan Tuhannya di agama Kristen. Nah waktu itu teman saya bilang gini, ya enggak lah, Nabi Muhammad ya beda. Dia bilang, Nabi Muhammad ya Nabi, bukan Tuhan. Oh, jadi kamu kalau berdoa enggak minta ampun atau minta ini sama Nabi Muhammad ini? Enggak, dia bilang, sama sekali enggak. Kita berdoa cuma sama satu, sama Allah aja, dia bilang. Oh gitu, penasaran tetap saya cari tahu lagi. Apa iya benar, emang Nabi Muhammad bukan Tuhan gitu kan. Akhirnya saya ketemulah, singkat cerita, saya ketemu dengan surat Al-Ikhlas ya. Itu saya belajar. Di situ hati saya tersentuh, padahal di surat Al-Ikhlas itu bahkan tidak ada kata-kata ikhlas di dalamnya. Ya. Benar-benar hanya menceritakan bahwa Allah itu satu, tidak diperanak dan tidak memperanak. Disitulah hati saya tertambat dengan Islam, bahwa selama ini mungkin saking sayangnya Allah ya sama saya, akhirnya saya dituntun mendapatkan hidayah itu. Padahal saya kalau dibilang orang-orang, kalau saudara saya, apa lingkungan sekitar saya, sama sekali nggak bakal percaya kalau saya bakal masuk Islam, karena saya dekat sekali dengan lingkungan Kristen juga gitu. Jadi sama sekali tidak tidak disangka-sangka gitu. Karena buat saya pribadi pelajaran yang saya dapat adalah itu, bahwa saya terketuk pintu hati saya waktu saya baca surat Al-Ikhlas, di mana di dalamnya tidak ada kata-kata ikhlas, malahan di situ diterangkan bahwa Allah itu cuma satu, tidak diperanak dan tidak memperanak. Disitulah saya akhirnya memutuskan untuk masuk Islam. Waktu itu anak-anak saya masih Kristen, karena saya sama anak-anak tuh nggak ada rahasia sama sekali. Jadi mereka tahu apa yang saya lakukan. Jadi saya bilang, dan mereka ngamuk yang marah, banting pintu, karena saya biasa tinggal bertiga aja sama anak-anak saya. Jadi biasanya kemana-mana bertiga, dan saya nomor satu itu yang saya tanamkan kepada anak-anak itu berharap kepada yang namanya Tuhan. Jadi pada saat saya berpindah keyakinan, saya kasih tahu juga ke mereka, tapi saya sama sekali nggak pernah mengajak mereka untuk masuk Islam. Saya tetap antar mereka ke gereja, saya tetap kegiatan-kegiatan mereka tetap saya bantu, dan saya konsultasi dengan salah satu ustadz yang Sabtu di Al-Jambari. Masya Allah, beliau yang membimbing dari awal saya masuk Islam. Alhamdulillah sampai saat ini. Kalau waktu itu pertanyaan-pertanyaan saya awal banyak saya lemparkan ke beliau, dan beliau cuma pesan satu sama saya waktu itu, Islam itu lebih kasih daripada yang lain. Islam itu harus lebih bisa menunjukkan bahwa kamu masuk Islam, kamu menjadi lebih baik, menjadi lebih kasih, lebih sabar, lebih ini. Itu yang saya pegang. Jadi kita
tidak boleh mudah menjudge orang, kita tidak boleh mudah, karena Islam itu agama kasih, beliau sampaikan kepada saya waktu itu. Jadi keseharian saya ya saya perlakukan mereka seperti biasa, ya mereka marah ya saya maklumi apa segala macam. Ya alhamdulillah setelah berjalannya waktu, kemudian saya akhirnya menikah. Setelah saya masuk Islam, setahun kemudian akhirnya saya menikah. Dan waktu itu kita punya kesepakatan bahwa di rumah tuh kita nggak boleh ngomongin agama, karena anak-anak saya kan masih Kristen ya. Lambat laun ternyata mereka belajar dari keseharian mungkin ya, mereka lihat, mereka apa, saya taruh aja buku-buku gitu di rumah. Sampai qadarullah anak saya yang nomor 1 ini, dia sakit skoliosis, harus operasi. Nah, operasi tulang belakang, nah waktu dia di rumah sakit ini, sempat ada masa kritisnya, mau masuk ICU gitu ya, mau masuk ruang operasi. Waktu itu saya nangis, saya cuman bilang sama dia, "Kak, Umi minta maaf, nggak bisa doain apa-apa waktu itu saya, karena cara saya berdoa berbeda dengan cara Sheila waktu itu berdoa. Jadi saya istighfar, terus saya peluk dia, terus tiba-tiba dia bisik di telinga saya, Umi, aku mau syahadat," dia bilang. Jadilah waktu itu anak saya nomor 1 tuh syahadatnya di meja operasi, jadi di ruang operasi, disaksikan para dokter. Alhamdulillah. Sudah pulang dari situ, saya belajar banyak justru dari anak saya. Dia duluan pakai jilbab, padahal saya tanya sama anak saya ini ya, kenapa kok kamu mau pakai jilbab? Kok jadi keluar dari rumah sakit, 1 bulan di rumah sakit, keluar dari rumah sakit yang pertama dia minta saya hadirkan itu guru ngaji. Terus waktu dia kan pakai pen ya, dari pangkal kepala sini sampai pinggang itu ada 24 skrup ya, masih terpasang sampai sekarang. Alhamdulillah Allah kasih sehat, alhamdulillah. Pertama kali yang dia tanya waktu dia bisa berdiri, berarti kalau saya sholat saya nggak bisa ruku dong, dia bilang. Ya nggak apa-apa kata Ustadz ya sama dok, nggak apa-apa kan Allah yang menghadirkan ini, insya Allah dari keadaan ini kamu bisa jadi lebih baik gitu. Jadi yang pertama dia tanya tuh, aku nggak bisa ruku dong, dia bilang. Terus kedua, pokoknya aku sampai rumah harus sudah ada guru ngaji. Jadi waktu itu langsung datang guru ngaji. Kira-kira jeda 2-3 bulan setelah kakaknya masuk Islam, sebenarnya adiknya nih saya sama sekali nggak mau tanya, karena adiknya nih orangnya ekstrovert, pendiam. Kak Tere udah tahu deh, si Valen kan sangat diem gitu ya. Saya nggak pernah mau tanya gitu, istilahnya nggak mau disenggol, takutnya tersinggung atau iya emosi. Qadarullah tiba-tiba dia nyamperin saya sama abinya. Kenapa sih kakak terus? Kakak aja yang dikasih guru ngaji, ini kok aku enggak? Dia bilang, loh kan kamu belum masuk Islam ya, masa kamu ngaji gitu kan? Nah qadarullah waktu itu dia bilang, iya Bi, aku mau masuk Islam. Jadilah waktu itu disyahadatkan di rumah sama suami, lalu kita syahadat ulang di masjid. Saat itulah mereka akhirnya sama-sama masuk Islam. Dan saya belajar banyak dari mereka. Mereka duluan pakai jilbab sebenarnya sebelum saya. Waktu itu saya tanya, kenapa sih Kak, Dek, kok mau pakai jilbab? Saya bilang gitu kan, karena masa muda kan, rambut lagi lucu-lucunya, lagi pengen apa modelnya gitu ya. Saya waktu itu saya nggak berharap mereka akan secepat itu gitu. Saya berharap mereka akan belajar aja dulu apa gitu. Tapi Allah punya rencana lain. Dan saya nggak sangka jawaban yang keluar dari mulutnya, karena dengan ayahnya ya, suami saya sekarang itu kan ayah sambung ya. Saya nggak sangka keluar dari mulutnya dia bilang, iya, aku mau pakai jilbab karena aku nggak mau abi aku masuk neraka, dia bilang. Kalau aku nggak pakai jilbab, nanti abi masuk neraka, dia bilang. Jadi ya mereka waktu itu Allah bimbing jauh lebih cepat daripada perjalanan saya, dan saya banyak belajar dari mereka. Dan saat itu pun Sheila terlambat sekolah 1 tahun. Alhamdulillah Allah jodohkan dengan Ustadz Nababan bisa belajar di pesantren mu'alaf, dibimbing Masya Allah dengan sangat baik oleh Ustadz Nababan di sana. Dan Masya Allah saya dipertemukan dengan teman-teman soleh-soleha ya, teman-teman di Terang Jakarta. Allah bawa luar biasa, walaupun mesti melewati banyak hal. Gak lama setelah anak-anak masuk Islam, suami saya di PHK, akhirnya kita usaha. Tapi justru ketika saya benar-benar di titik minus, malah Allah izinkan saya sama suami berangkat umroh gratis. Sama sekali gak keluar biaya apa-apa. Allah berangkatkan kami umroh. Dan mimpi anak-anak saya cuma satu, mereka cuma mau kita umroh sekeluarga dan Abi Umi bisa berangkat haji. Jadi
apapun tujuan, apapun yang kita ikhtiarkan dalam kehidupan sehari-hari, itulah doa-doa kita. Insya Allah mohon doa dari kakak-kakak juga semuanya. Amin, amin ya Rabbal alamin. Ya, karena bisa, di saat sakratul maut pun kita bisa digoda oleh setan. Jadi penting banget kita saling minta doa dari teman-teman yang soleha, dari lingkungan yang soleha. Masya Allah, yang orang-orang soleh inilah, Mimi, Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah, barokah semua insya Allah. Sharing kayak gini semoga mengingatkan diri saya pribadi bahwa kita sudah ditolong Allah dan insya Allah ke depannya. Amin. Masya Allah, ini ceritanya benar-benar rasanya tuh menoh banget gitu, hebat gitu. Orang-orang yang dulunya dari kecil nggak pernah tahu mengenai Islam, seperti apa agamanya, seperti apa kitabnya, seperti apa rasulnya gitu. Tapi Masya Allah, Kak Tere sama Kak Ica kayak dikasih kesempatan untuk belajar. Bayangin Kak, itu kakak berarti dimulai lagi dari nol, dari yang yuk belajar. Tadi juga Kak Ica bilang bahwa tersentuh dengan surat Al-Ikhlas gitu. Nah, saya pengen tahu kenapa dari semua surat Kak Ica tertuju ke surat Al-Ikhlas. Iya, karena di situ diperkatakan bahwa Allah itu satu, tidak diperanak dan tidak memperanak. Karena kalau di agama saya sebelumnya kan kita percaya Allah Tritunggal gitu ya. Kayak gitu ya Kak Tere ya. Jadi kalau di Subhanallah. Di surat Al-Ikhlas itu saya tuh waktu itu yang penting saya nggak mau berdoa sama Tuhan yang salah. Ini Tuhannya cuma satu, ya udah ini aja gitu. Itu kan diyakinkan sekali di situ di garis bawah bahwa Tuhannya cuma satu, tidak diperanak dan tidak memperanak. Jadi itu di situ adalah pencarian saya yang menggugurkan kepercayaan saya sebelumnya. Dan ini sahabat hijrah yang luar biasanya lagi bahwa Kak Tere dan juga Kak Ica itu bukan cuma sekedar ingin belajar untuk memperdalam keimanannya untuk sendiri, tapi beliau-beliau ini mencoba untuk memperjuangkan dirinya di jalan Islam, di jalan dakwah, hingga begitu banyak ikhtiar-ikhtiar mereka yang bisa terus membuat orang-orang tuh semakin melihat the beauty of Islam itu sendiri gitu. Kayak Kak Tere sekarang juga, aduh mohon maaf ini kalau di rumah emang Masya Allah. Apa ini tugas utama, Masya Allah. Ini makanya nggak bisa ke akal juga karena harus nemenin anak-anak puasa di rumah. Masya Allah. Ya. Nah ini juga sahabat hijrah juga tahu gitu bagaimana perjuangan dari Kak Tere dan Kak Ica gitu. Kak Tere dia ada di mualaf apakah namanya Kak? Sebenarnya alhamdulillah sama Kak Ica juga. Jadi kita awalnya tuh kita berdua ini lagi karena banyak sekali kita ngelihat ini kok kondisinya teman-teman mualaf kayak apa ya, kok kayaknya perlu disupport gitu. Jadi kita bikin yuk ini awalnya WhatsApp grup ya, Salihah ya, Ica. Iya. Kita bikin WhatsApp grup, lalu berkembang jadi semacam komunitas ya. Alhamdulillah kemarin juga ada satu lagi ya, Vivi sudah masuk Islam juga. Dan itu yang menarik dari terinspirasi dari kisah hijrah salah satu yang kita bersamai juga ya, Masya Allah ya, dari Angel bikin buku tentang hijrah, Vivi baca bukunya, Allah kasih hidayah lewat situ ya, Allahu Akbar, indah banget. Karena memang karena kita mengalami, jadi kita sadar betul ya Kak Tere bahwa memang nggak cukup sekedar masuk Islam, jadi memang perlu pendampingan, perlu yang membersamai, karena kita punya banyak pertanyaan ya Kak Tere ya, yang butuh solusi yang tepat, karena kalau diarahkan yang nggak tepat juga kasihan gitu kan. Betul. Jadi banyak teman-teman yang Masya Allah waktu awal bersyahadat belum diterima sama orang tuanya, biasanya datang ke rumah sini titip baju. Di rumah singgah ya, Masya Allah. Singgah, alhamdulillah. Jadi karena kan tetap harus baik ya adab kita kepada orang tua, malah setelah masuk Islam harus jadi lebih baik, harus lebih ditunjukkan gitu ya, lebih hormat. Iya, jadi ya saya selalu pesan ke mereka jangan pernah lawan orang tua, karena orang tua itu mulia ya, di agama Islam orang tua kita muliakan. Nah kalau Kak Ica gimana nih? Tadi kan cerita tentang anak-anak yang akhirnya juga convert ke Islam gitu. Nah kalau ibu ini seperti apa? Karena kan ya terkadang kan kita untuk mama untuk ngebawa orang tua gitu, untuk ngajakin. Kadang kan ya mungkin ada tantangan tersendiri gitu. Nah kalau Kak Ica gimana tuh? Alhamdulillah sebelum
Jadi setelah aku masuk Islam, hubungan mamaku masih mau teguran ya sama aku, masih mau ngobrol. Tapi begitu cucu-cucunya masuk Islam, waduh, tuh yang namanya ngamuk, udah yang paling rajanya ngamuk. Jadi aku sama mama sebenarnya ada sekitar 1,5 tahun nggak ngomongan. Oh, sempat ini ya? Sempat nggak ngomongan, sempat nggak ketemu. Pokoknya akhirnya aku pilih menyendiri karena takutnya kalau kita sautin terus, nanti kita jadi dosa kan. Jadi lebih baik diam, kan lebih baik diam, berkata baik atau diam. Jadi ya saya pilih diam waktu itu, diam. Jadi beliau juga nggak mau menghubungi, ya saya juga pilih diam. Nah waktu itu alhamdulillah cucunya biasa ya, bertambah usia, jadi mungkin dia rindu sama cucunya, dia datang sekali waktu. Nah udah setelah itu situasi makin baik. Nah saya berusaha untuk ini aja, maintain aja terus gitu. Kita maintain, kita berhubungan baik, kita maintain, kita berhubungan baik. Sampai kadarullah waktu itu saya sakit. Dan saya punya satu sih yang saya selalu lakukan. Saya orang yang paling nggak tahu malu untuk nitip doa. Jadi sama siapa aja, kalau saya ketemu, saya pasti bilang, doain ya nyokap gue, doain ya ini. Pokoknya saya terus di ya. Entah dari mulut siapa doa itu dikabulkan Allah kan. Entah siapa yang doanya tembus ke langit. Jadi saya selalu nggak pernah bosan, siapa aja saya selalu ketemu di status kayak di mana, saya selalu kalau lagi pasang foto mama saya pasti di bawahnya saya tulis tuh doain ya biar mama saya ini. Jadi apa aja saya selalu minta doanya. Nah, masya Allah pasti insya Allah ini doa dari sahabat-sahabat saya juga, dari guru-guru saya juga. Jadi sama ustadz-ustadz pun saya selalu gitu doain ya mama saya, karena saya sedih banget waktu kajian tuh disampaikan oleh Ustadz Umar Mita bahwa kalau mama saya meninggal pun misalnya nauzubillah min dzalik dalam keadaan dalam keadaan bukan muslim gitu ya, dalam keadaan Kristen, saya nggak bisa mengurusi jenazah beliau. Kita nggak bisa ngurusin ya, maksudnya dengan ritual, dengan apanya kita kan nggak bisa kan mengurusi. Jadi saya sedih banget waktu itu. Mau apapun alasannya, kita cuma bisa tunggu di luar gitu kan. Jadi waktu itu saya sangat saya berjuang, saya doa terus, saya minta sama Allah. Saya minta sama Allah supaya dilembutkan hatinya, supaya Allah bukakan jalan pikirannya. Qadarullah waktu itu saya kurang sehat ya, jadi saya masuk rumah sakit. Terus aku masuk rumah sakit, terus pulang dari rumah sakit, terus saya ngobrol, mah, tuh mati tuh sakit tuh nggak usah tua, muda pun bisa sakit, apalagi tua, saya bilang gitu. Saya aja yang muda nih, udah qadarullah kalau izinkan sakit ya Kak Tere. Insya Allah menguburkan saya. Jadi menaikkan derajat iman, amin. Amin. Waktu itu pas dia datang ke rumah nungguin saya kan, saya ngobrol lah sama dia, saya ngobrol, mama nanti kalau meninggal gimana, apa segala macam, saya ngobrol, saya juga keluar dari mulutnya. Sebenarnya mama udah lama pikirkan, dia bilang. Jadi ya alhamdulillah setelah mama saya tanya-tanya tentang kematian, beliau terbuka hatinya. Langsung dia bilang saya mau syahadat. Masya Allah difasilitasi waktu itu teman-teman musyawarah waktu itu kita datang. Alhamdulillah November tahun lalu, persis November tahun lalu mama saya masuk Islam, dan terus mohon doanya. Saya masih ada kakak saya, alhamdulillah selama Ramadan ini lagi di rumah, jadi saya titip doa lagi nih, kakak saya sama anak-anaknya lagi ada di rumah, bantuin saya selama Ramadan. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Yuk kita sama-sama ikhtiarkan, kalau masih ada di sebelah kanan kiri kita yang belum kenal wajah Islam yang sesungguhnya, keindahan Islam yang sesungguhnya, yuk kita sama-sama ikhtiarkan untuk menceritakannya lewat akhlak terbaik kita. Dan buat teman-teman yang ingin tahu seperti apa sih sebenarnya isi value dari ajaran Islam ini, jangan khawatir, jangan melihat dari orang-orang yang nggak kenal Islam, tapi tanyalah sama kita, insya Allah kita akan menyampaikan sebagaimana kita juga merasakannya dalam hidup kita sendiri. Insya Allah bisa jadi berkah buat semua. Wallahu a'lam bishawab. Jazakillah khair Kak Tere. Kak Ica ada mau disampaikan sedikit? Insya Allah satu aja mungkin, pokoknya dalam segala hal perdalam ilmu iman kita kepada Allah, bahwa keyakinan kita ilmu tauhid ya Kak Tere, itu betul penting sekali banget. Apalagi zaman pandemik kayak gini ya. Satu-satunya modal kita bahwa Allah tuh maha segalanya, Allah mampu untuk melakukan segalanya. Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin baru masuk Islam atau mau masuk Islam tapi takut berhadapan dengan keluarga, dengan lingkungan, jangan pernah takut, karena Allah itu maha, Allah itu Asmaul Husna ya, ada 99 sifat dan ininya, jadi jangan pernah takut, Allah pasti membersamai. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Masya Allah.
Jazakumullah khair kakak-kakakku, soleha. Ya, aku, Masya Allah. Ini jariah buat kita semua, amin. Insya Allah, Allah ridho, amin ya Allah. Kita tutup obrolan kita bareng sama Kak Tere dan juga Kak Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.